Puji nama Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih kita Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa lagi dalam Renungan 79, keluarga Jemaat GPD El Shaddai Magelang. Dimanapun kita berada, saya percaya Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan yang memberkati kita, menguatkan kita, dan Dia yang memberikan kita kemenangan. Puji nama Tuhan, kita mau tetap semangat di dalam Tuhan, sebab kita punya Tuhan yang besar. Nah, pada saat ini kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan. Dalam renungan ini saya beri tema menikmati hidup kekal. Saya percaya menikmati hidup kekal adalah harapan dari setiap orang percaya kepada Tuhan. Menjadi tujuan akhir dalam hidup kita, dalam pengiringan kita kepada Tuhan, dalam pelayanan kita kepada Tuhan. Kita mau menikmati hidup kekal bersama dengan Tuhan. Nah, kita akan melihat ayat firman Tuhan pada saat ini di dalam kitab Daniel pasal 12 ayat yang kedua. Saya baca firman Tuhan. Daniel 12 ayat 2, demikian firman Tuhan. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun. Sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Di dalam salinan bahasa Indonesia masa kini, dikatakan seperti ini, banyak di antara mereka yang sudah mati akan hidup lagi. Sebagian akan menikmati hidup yang kekal, dan sebagian lagi akan mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal juga. Kita melihat pasal ini berbicara tentang akhir zaman, tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus kedua kali. Nah, kita lihat di mana saat itu akan terjadi kebangkitan pertama bagi orang-orang yang mati di dalam Tuhan. Mereka akan dibangkitkan dan mereka akan menerima hidup kekal bersama dengan Tuhan. Kebangkitan pertama itu akan terjadi ketika Tuhan Yesus datang kembali. Dan bersama dengan orang-orang yang masih hidup, yang hidup di dalam Tuhan, bersama dengan kebangkitan pertama akan diangkat, bersama-sama menikmati kehidupan kekal dengan Tuhan. Dan hal itu sudah dijelaskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di Tesalonika. Kita melihat di dalam suratnya kepada jemaat Tuhan di Tesalonika, 1 Tesalonika pasal 4, saya baca mulai ayat 13 sampai ayat 14 dan kita lompat ayat 16 sampai ayat 17. 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai ayat 14, selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ayat 16, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Firman Tuhan katakan mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia ketika Tuhan datang. Tidak dikatakan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia hanya sementara. Tetapi firman Tuhan katakan sampai selama-lamanya, yang berbicara tentang mereka akan menikmati hidup kekal. Tidak ada batasnya. Tidak akan menjadi tua. Tidak akan lagi menderita.
dengan persoalan hidup, dengan sakit penyakit. Sebab di tempat di mana Tuhan akan membawa kita menikmati kekekalan, di sana hanya ada sukacita abadi, sukacita kekal. Dan saya percaya ini menjadi harapan dari setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita mau menikmati kehidupan kekal. Dan kita lihat setelah itu akan terjadi kebangkitan kedua. Jadi kalau ada kebangkitan pertama bagi mereka yang hidup di dalam Tuhan, yang meninggal sebagai orang percaya, nantinya akan lagi ada kebangkitan yang kedua. Dan kebangkitan ini bagi orang-orang yang mati tidak di dalam Tuhan. Mereka akan mengalami, firman Tuhan katakan, mengalami kehinaan dan kengerian kekal. Atau kebinasaan kekal. Kengerian ini berbicara tentang di tempat itu, ya kita tahu tempat itu adalah neraka. Di tempat itu orang gak bisa mati, maksudnya mati dan sudah berakhir. Jadi gak ngerasain sakit lagi. Bukan seperti itu. Tetapi ini berbicara tentang penderitaan yang tidak berujung. Kekekalan menderita dalam kekekalan. Bagi mereka yang tidak hidup di dalam Tuhan. Mereka yang mati bukan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kita lihat di dalam Wahyu 20 ayat yang ke-6, firman Tuhan bilang seperti ini. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka. Tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus. Dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Jadi kita lihat firman Tuhan katakan berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama. Dan kita tahu apa yang akan dialami bagi mereka, bagi kita yang mengalami kebangkitan pertama. Dan firman Tuhan katakan selanjutnya, kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka. Kenapa? Karena kematian kedua bukan untuk menikmati hidup kekal. Tadi saya jelaskan, tidak menikmati hidup kekal bersama dengan Yesus, tetapi untuk menerima kebinasaan kekal dalam api neraka. Tadi firman Tuhan katakan, bagi mereka yang dibangkitkan pada kebangkitan pertama, mereka akan bersama-sama dengan Tuhan memerintah 1000 tahun damai. 1000 tahun damai, dan sesudah 1000 tahun damai, baru terjadi kebangkitan kedua. Tetapi mereka yang sudah dibangkitkan dalam kebangkitan pertama, setelah 1000 tahun damai, mereka akan menikmati kekekalan dengan Tuhan sampai selama-lamanya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang diberkati Tuhan, apa yang harus kita lakukan untuk menikmati hidup kekal dalam kemuliaan Tuhan? Jawabannya adalah mempertahankan iman percaya hanya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat manusia. Untuk menikmati hidup kekal, mengalami kebangkitan yang pertama, dan hidup selamanya dengan Yesus, kita harus mempertahankan iman percaya kita hanya kepada Tuhan Yesus. Di hari-hari ini akan terjadi banyak orang yang murtad meninggalkan imannya, tidak lagi percaya kepada Yesus. Tetapi firman Tuhan menasihati kita sebagai orang percaya, jemaat Tuhan, mari kita mempertahankan iman kita. Jangan tinggalkan Yesus. Jangan buang imanmu hanya dengan hal-hal yang tidak membawa kita kepada kekekalan. Karena hanya di dalam Yesus ada keselamatan kekal.
Dan kalau kita lihat, mempertahankan iman kepada Yesus Kristus ini sangat penting. Karena iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dan itu dijelaskan dalam Ibrani 11 ayat 1. Sorga adalah sesuatu yang tidak kita lihat dengan mata jasmani. Tetapi yang kita harapkan itu yang dimaksud oleh firman Tuhan. Dan harapan itu butuh iman percaya yang teguh kepada Yesus Kristus sebagai sumber keselamatan. Jadi apa yang tidak kita lihat, kita mengharapkan itu dalam hidup kita, yaitu kehidupan kekal. Tetapi sekali lagi, itu butuh iman yang teguh kepada Tuhan. Ibrani 11 ayat 6 katakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Di sini iman menjadi jaminan untuk menikmati hidup kekal. Iman yang bertahan sampai akhir, ya, sampai mati. Nah, apa itu mempertahankan iman kepada Tuhan? Mempertahankan iman kepada Tuhan berarti tetap berpegang pada kebenaran. Tetap berpegang kepada kebenaran. Dan kebenaran itu adalah firman Allah. Kebenaran itu adalah Yesus sendiri. Berarti kita hidup melakukan setiap kebenaran firman Tuhan sampai akhir hidup kita. Bukan menjadi orang Kristen sampai akhir hidupnya dia sebagai orang Kristen. Tetapi dia tidak pernah melakukan kebenaran firman Tuhan. Dia hanya mati sebagai orang Kristen. Tetapi di akhir hidupnya dia bukan pelaku firman Tuhan. Orang yang hidup melakukan firman Tuhan sampai akhir, Paulus katakan dia adalah orang yang hidup untuk Kristus. Kita lihat dalam 2 Tesalonika 2 ayat 15. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, yaitu Injil, ya. Baik secara lisan maupun secara tertulis. Melakukan setiap firman Tuhan. Filipi 1 ayat 21 katakan, Paulus katakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi keuntungan karena memperoleh kehidupan kekal, menikmati kehidupan kekal. Ada banyak contoh di dalam Alkitab. Ya, kita lihat rasul-rasul, bagaimana mereka mempertahankan iman mereka kepada Tuhan sekalipun mereka harus mati, ya, dengan cara yang mungkin menderita, ya, luar biasa. Kita juga tahu ada satu tokoh Alkitab yaitu Stefanus. Bagaimana Stefanus pada akhirnya dia mati. Ya, mati syahid, ya, sebagai orang yang mempertahankan imannya kepada Tuhan. Tetapi dia melihat langit terbuka, ya, Allah, Yesus sedang menantinya. Untuk apa? Menikmati kehidupan kekal. Ya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati Tuhan, banyak lagi contoh orang-orang percaya, hamba-hamba Tuhan. Mati sebagai orang-orang yang tetap di dalam iman kepada Tuhan. Tentu hal itu adalah keuntungan. Kenapa? Karena mereka, kita semua akan menikmati hidup kekal bersama dengan Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Bapak Ibu telah mengikuti Renungan 79. Kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Dan Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan mujizat, menceritakan kesaksian baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, Bapak Ibu Saudara dapat menyalurkan melalui chat dalam WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari sama-sama kita akan berdoa. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus di tempat yang maha tinggi.
Kami percaya hanya kepadamu Tuhan, iman kami bersandar hanya kepadamu. Kami tahu Tuhan bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Itu sebabnya Tuhan, sekalipun dunia semakin bergelora dengan begitu banyak hal-hal yang membawa banyak orang yang pada akhirnya membuang iman mereka, tidak lagi mencintai Yesus, tidak lagi mengikut Engkau ya Tuhan, tetapi sebagai umat-umat Tuhan, orang-orang yang mendengar firman Tuhan, kami mau mempertahankan iman kami hanya kepada Engkau, sebab kami percaya hanya kepada Engkau kami akan menikmati keselamatan kekal, kehidupan yang tidak akan berakhir, kehidupan yang abadi, kesenangan, sukacita yang abadi bersama-sama dengan Tuhan. Meteraikan firman-Mu bagi kami semua ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun keluarga jemaat GPD El Shaddai Magelang berjalan dalam lembah kekelaman, kami tidak takut bahaya, sebab Engkau beserta kami. Gadamu dan tongkat-Mu itulah yang menghibur kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.